경기를 가지고 또한 뒤에 움직임. 네, 안정적인 서브를 보여주는군요. 최성현 이소영의 공격 잡았습니다. 달려갑니다. 살렸고 여기. Hasil Liga Voli Korea Putri 2023-2024 yang mempertemukan Red Sparks versus GS Chalters, Sabtu, 6 Januari 2024. Bermain di kandang sendiri yakni Chungmu Gymnasium, Daejeon, Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri, berhasil meraih kemenangan 3-0, 25-22, 25-21, 25-23. Di laga tadi, Megawati berhasil menyumbang 16 poin sekaligus menjadi pencetak poin terbanyak bagi Red Sparks. Tak hanya itu, headshot Megawati kembali menelan korban. Saat pertandingan memasuki set kedua tepatnya saat Red Sparks unggul 15-11, pukulan keras Megawati tak sengaja mengenai wajah pemain GS Chalters bernomor punggung 14. Akibatnya, pemain GS Chalters langsung tergeletak di lapangan dan mengerang kesakitan. Beruntungnya, ia bisa melanjutkan pertandingan dan Megawati juga langsung mengirim kode permintaan maaf. Lebih lanjut, kemenangan atas GS Chalters makin memperlihatkan konsistensi Red Sparks. Setelah mengalahkan Haipas 3-1, Senin, 1 Januari 2024, kini giliran GS Chalters yang kena amuk Red Sparks. Dengan kemenangan yang diraihnya hari ini, Red Sparks berhasil mendapat tambahan 3 poin menjadi 30. Red Sparks masih bercokol di posisi 5 klasemen Liga Voli Korea Putri 2023-2024, namun setidaknya Megawati CS mulai perlahan menambah poin. Kini, Red Sparks hanya memiliki selisih 2 poin dari IBK Altos selaku penghuni peringkat 4 klasemen Liga Voli Korea Putri 2023-2024. Sementara itu, kekalahan yang diraih GS Chalters membuat mereka gagal menambah poin sama sekali. Berada di posisi 3 klasemen Liga Voli Korea Putri 2023-2024, GS Chalters mengemas 37 poin. Memulai set pertama, Megawati langsung mencetak poin bagi Red Sparks. Tak butuh waktu lama baginya untuk panas, pukulan menukik Megawati gagal diantisipasi lawan dengan baik. Sayangnya, Yeom Hyeseon selaku setter Red Sparks justru membuang poin secara percuma setelah servisnya menyangkut di net. Skor imbang 1-1, pertandingan pun mulai berjalan sengit. Lagi-lagi, Megawati menunjukkan taringnya. Kali ini smash kerasnya gagal diblok lawan dengan baik. Alhasil bola kembali ke area lapangan GS Chalters. Di pertandingan kali ini, permainan Red Sparks sangatlah solid, dari sisi serangan dan pertahanan. Bahkan, pemain andalan GS Chalters yakni Giselle Silva sampai dibuat geleng-geleng. Beberapa kali, serangan yang dibangun Giselle Silva mampu dipatahkan dengan baik oleh pemain Red Sparks. Terus melaju, Red Sparks memimpin 10-5 yang membuat mereka makin bermain percaya diri. Sayangnya, momentum keunggulan Red Sparks mulai bisa dikejar GS Chalters. Beberapa kali time out yang diambil pelatih GS Chalters terbukti ampuh memotong poin Red Sparks. Giselle Silva mulai on fire, pukulan kerasnya membuat GS Chalters menyamakan kedudukan 15-15. Sebuah insiden tersaji saat Red Sparks memimpin 16-15. Saat akan mengambil bola, dua pemain Red Sparks yakni Yeom Hyeseon dan Gia justru tabrakan. Yeom Hyeseon langsung mengerang kesakitan dan nampaknya pipinya sedikit ada masalah. Beruntung, tim medis Red Sparks langsung bergerak cepat dalam menangani Yeom Hyeseon. Tak mengalami cedera yang berarti, Yeom Hyeseon akhirnya bisa melanjutkan pertandingan. Megawati makin impresif, pukulan kerasnya mampu membuat Red Sparks unggul 20-18. Setelah saling mengejar poin, akhirnya Red Sparks menutup set pertama dengan kemenangan 25-22. Lanjut ke set kedua, GS Chalters justru mampu mendominasi jalannya pertandingan. Red Sparks tertinggal 1-4. Tak down, Red Sparks yang bermain lebih sabar akhirnya mulai bisa mengejar poin GS Chalters. Kesalahan justru dibuat Giselle Silva, sentuhan tipisnya yang gagal menyeberangi net membuat Red Sparks mendapat poin percuma. Skor imbang 4-4, kedua tim saling jual beli serangan dan membuat pertandingan makin seru. Sokongan dari para penggemar tak henti-hentinya diberikan kepada Red Sparks. Megawati CS pun langsung membayar lunas dengan mampu memimpin skor 12-6. Serangan dari Red Sparks yang tak menurun terus menghasilkan poin.
Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin mengaku sudah menemukan formulasi baru untuk menghadapi laga berikutnya di Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024. Formulasi dari juru taktik Red Sparks ini guna menatap sisa pertandingan di Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024 dengan optimis. Pasalnya, Ko Hee-jin memutuskan untuk menambah daya gedor Red Sparks dengan mengandalkan 3 pemain topnya. Ketiga pemain top Red Sparks itu, salah satunya adalah pevoli asal Indonesia Megawati Hangestri. Kemudian, Giovanna Milana dan Lee So-young. Kembalinya performa Lee So-young yang merupakan kapten Red Sparks ini menjadi harapan baru bagi masa depan tim Megawati Hangestri di sisa pertandingan Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024. Menghadirkan trio atau Trisula Maut merupakan bentuk fokus Ko Hee-jin untuk mempertajam lini serang Red Sparks. Dalam hal ini, Megawati Hangestri masih menjadi pilihan utama dengan ditemani Giovanna Milana atau Gia sebagai outside hitter. Kedua pemain tersebut, sejauh ini sudah menghadirkan sebutan di kalangan penggemar yakni, dua meriam kembar Red Sparks. Di mana sebelumnya, saat Lee So-young menjalani proses pemulihan cedera, Red Sparks dimotori oleh meriam kembar di Liga Korea musim ini. Namun, kali ini Lee So-young sebagai kapten tim akan menjadi satu pemain yang menggenapi Trisula dalam ramuan baru serangan Red Sparks. Fokus saat ini ialah mempertajam lini penyerangan tim Red Sparks, ucap Ko Hee-jin. Saya sudah menemukan format serangan dengan memainkan Megawati, Milana dan So-young sejak awal. Mereka menjadi Trisula utama tim di sisa pertandingan, terannya menjelaskan. Konsistensi Red Sparks akan diuji pada akhir pekan ini saat mereka berhadapan dengan GS Chartres pada Sabtu, 6 Januari 2024, mendatang. Laga melawan Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass menjadi titik balik bagi Red Sparks setelah menelan 4 kekalahan secara beruntun. Pada pertandingan yang digelar, Senin, 1 Januari 2023, kemarin, tim besutan Ko Hee-jin tersebut tampil cukup solid. Alhasil, Red Sparks meraih kemenangan usai menuntaskan laga 4 set dengan skor akhir 3-1, 25-22, 20-25, 25-20, 25-23. Meski mengantarkan Red Sparks mengakhiri tren buruk, performa pemain Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi menjadi sorotan. Pasalnya, pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut tidak mendapatkan bola-bola matang guna melancarkan serangan mematikannya. Megawati Hangestri sendiri menuntaskan laga ini dengan meraih total 8 poin saja, jumlah paling sedikit selama tampil di Liga Voli Korea. Jumlah tersebut, jauh lebih sedikit dibandingkan yang ditorehkan Megawati dalam laga sebelumnya melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Menghadapi salah satu kandidat juara pada musim ini, pemain yang beroperasi sebagai oposite itu hanya meraih 11 poin. Meski demikian, Ko Hee-jin menegaskan situasi tersebut merupakan bagian dari strategi barunya agar bisa meraih kemenangan. Untuk formasi, Megawati bermain dengan Vanja Bukilic, Expressway Hi-Pass, ucap Ko Hee-jin. Saya memberitahunya di awal laga bahwa dia mungkin tidak akan mendapatkan banyak serangan. Jadi jika dia mendapatkan serangan, dia harus bertanggung jawab atas itu. Saya juga mengatakan padanya untuk fokus ke yang lain, imbuhnya. Sementara itu, legenda bola voli Korea Selatan, Kim Yeon-kong semakin bertekad mengganas setelah membawa Incheon Heungkuk Live Pink Speeders mengemas kemenangan dramatis.